Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi kita di channel Paham Properti. Alhamdulillah, hari ini ada yang masuk pertanyaan ke kita. Pertanyaannya adalah, Kang, gimana sih agar proyek kita ini bisa berjalan clear and clean? Baik, kita simak jawabannya. Terkait dengan pertanyaan bagaimana agar proyek kita clear and clean. Nah, biasanya saya mengajarkan ke teman-teman yang lain bahwa ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah memahami bisnis proses. Yang kedua adalah manajemen. Yang ketiga, penguasaan terhadap sales and marketing. 3 poin ini harus kita kuasai. Nah, yang paling utama, yang urgent di antara 3, walaupun semuanya saling hal yang perlu kita perhatikan, tetapi yang perlu kita perhatikan bab bisnis proses. Nah, di dalam bisnis 9 tahapan bisnis properti syariah, saya coba jabarkan satu-satu. Yang pertama harus kita kuasai atau menjadi tahapan yang pertama adalah listing lahan. Listing lahan itu adalah pengumpulan database terkait dengan lahan. Apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan dalam listing lahan adalah Gmap lokasi, ya, lalu kemudian luas tanah, harga per meter, dan cara bayar. Pastikan kita melisting bukan hanya satu, ada beberapa. Tentu di dalam bisnis yang kita cari nanti adalah yang profitnya besar, effortnya tidak terlalu besar atau effortnya kecil. Maka kita listing semua. Listingan pertama profitnya besar, effortnya besar. Listingan kedua profitnya kecil, effortnya besar. Listingan ketiga profitnya sedang, effortnya sedang. Listingan keempat kita dapat profitnya besar, effortnya kecil. Nah, tentu yang kita cari di dalam listing itu, maka listing itu tidak hanya satu, adalah yang profitnya besar, effortnya kecil. Yang kedua, tahapan selanjutnya adalah quick count, hitung cepat. Orientasi kita bisnis adalah mendapatkan keuntungan, tetapi minimalisir effort kita. Sebelum kita melakukan tahapan yang lebih panjang lagi, kita pastikan kita melakukan quick count, hitung cepat. Biasanya kalau kita sudah jadi developer, kalau melihat tanah dijual, itu kan selalu, waduh, ini bagus nggak ya, masuk nggak ya? Bagaimana cara hitung cepat? Ada rumusnya, ya. Dari misalnya 4 atau 10 listingan itu nanti kita akan screening mana yang masuk. Nah, misalnya dari 10 listingan, lalu kemudian kita quick count, oh ternyata ada 5 yang masuk. Oke, kita saring menjadi 5. Itu tahapan yang kedua. Quick count, hitung cepat. Cash out-nya belum terlalu detail karena namanya hitung cepat. Ya. Maka setelah quick count ini masuk, dari 10 lalu di screening jadi 4, tahapan yang ketiga adalah analisis kelayakan. Ini penting sekali. Ini bisa dikatakan pisau bedahnya properti. Kalau analisis kelayakannya sembarangan atau asal-asalan, apalagi sampai tidak dilakukan, bisa dipastikan ada potensi masalah di dalam proyek. Analisis kelayakan saya bagi menjadi 4. Analisis legalitas, ini kita akan mengecek surat-surat dan perizinan. Tentu perizinan yang lahan yang akan kita develop hanya di zona kuning saja, yaitu peruntukannya adalah perumahan. Nah, di dalam tahapan ketiga analisis kelayakan, yang A adalah analisis legalitas. Lalu yang B yaitu analisis geografis. Ya, analisis geografis kita harus, kalau tahapan ketiga ini kita sudah sampai kemudian survei ke lapangan untuk memastikan geografisnya gimana, konturnya gimana gitu ya. Lalu kemudian buangan drainasenya kemana, cut and fill-nya seperti apa, besar, berat atau tidak, fondasi DPT-nya gimana dan lain sebagainya. Ini geografis. Ya, sumber airnya seperti apa, ini geografis. Yang C yaitu analisis ekonomi. Akses ke fasilitas umum yang lain sebagainya seperti apa, kompetitor gimana dan lain sebagainya. Dan yang 3D yaitu analisis sosial. Sebelum nanti tahapan ke-6 negosiasi lahan, kita pastikan analisis sosial. Sowan dulu kepada RT RW setempat, memastikan memungkinkan tidak kalau kita mendevelop tanah tersebut menjadi developer. Di dalam komunikasi ini ke aparatur setempat, ini kita belum beli lahannya ya, masih dalam tahap analisis.
Nah, kalau sudah beli lalu kemudian baru kita sowan, itu kan kalau nanti ada kendala-kendala susah solusinya. Maka sebelum kita beli, kita sowan dulu, memastikan secara sosial ini tidak ada masalah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat terkait dengan cash flow. Nah, ada 9 tahapan ya. Ya, 9 tahapan. Yang keempat adalah cash flow. Kalau tadi D, yang kedua itu quick count, maka yang keempat ini cash flow. Cash flow ini lebih detail dibanding quick count. Semua cash out, ya, item-item cash out itu sudah muncul. Sudah muncul, volumenya kita tahu karena sudah ada analisis geografi sebelumnya, harga satuan kita tahu, sehingga cash out-nya itu presisi. Setelah tahu cash out, baru kemudian dari kompetitor yang ada di analisis ekonomi kita menetapkan pricing. Tentu head to head produk kita dengan produk yang kompetitor. Kalau kompetitor di menengah, tentu pricing kita, value kita di menengah. Misalnya cash out sudah dapat, kita main di segmen menengah, kompetitor sama di menengah, pricing mereka 500, tentu harga kita juga mendekati itu kalau value-nya sama. Tapi pricing kita bisa lebih tinggi kalau value kita lebih baik. Nah, setelah cash out kita tahu, kita tetapkan cash in. Kita cek masih profitable atau tidak. Kalau masih profitable, ini lanjut ke tahap berikutnya. Karena kalau quick count tadi hanya hitung cepat, belum tentu semua komponen cash out itu masuk. Oke, dari 10 listing yang pertama, lalu tahapan kedua quick count masuk 5 yang terscreening, lalu tahapan ketiga, analisis ada yang tidak masuk, jadi 5 lahan tersebut di screening lagi menjadi 3, di quick count di cash flow di screening lagi, misalnya ada 1 atau 2 lahan yang profitable. Lalu kita masuk tahapan kelima, yaitu pramarketing. Memastikan produk kita ini bisa terserap oleh pasar. Ya, untuk meminimalisir cost yang besar, effort yang besar, saran saya sebelum tahap ke-6 kita negosiasi, maka lakukan dulu tahapan yang kelima, yaitu pramarketing. Memastikan demand pasar kita seperti apa. Teman-teman marketing lebih paham, melakukan riset terhadap produk kita. Kalau demand-nya tinggi, sesuai dengan perencanaan kita, berapa yang cash, berapa yang bertahap, sesuai dengan rencana kita, baru masuk ke tahapan yang ke-6. Tahapan yang ke-6 kita negosiasi lahan. Nah, tentu di sana kita sudah tahu kemampuan kita, cash out-nya berapa, harga tanahnya idealnya berapa, demand kita seperti apa. Sehingga karena kita biasanya belinya bertahap, kita tahu terminnya berapa lama. Nilai per terminnya itu berapa rupiah. Nah, itu tahap 1 sampai 5 ini dasar negosiasi kita di tahap ke-6. Anggaplah tahap ke-6 ini sesuai dengan harapan kita, negosiasi, maka lanjut ke tahapan ke-7. Tahapan yang ke-7 baru secara formal kita urus perizinan. Maka biasanya saya merekomendasikan ke teman-teman bahwa idealnya kita menjual produk kita setelah semua perizinan itu terbit. Ya, tetapi kalaulah belum selesai semua, minimal di dalam perizinan sudah terbit izin lokasi atau izin prinsip. Ya, ini biasanya dalam perizinan ada 7 tahap izin yang harus kita kantongi. Yang kedua adalah izin prinsip atau izin lokasi. Nah, kalau izin lokasi sudah terbit, nah ini idealnya izin yang lain akan terbit. Ya, karena izin lokasi ini ditandatangani oleh bupati biasanya atau wali kota, sehingga kepala dinas selanjutnya akan menerbitkan rekomendasi berikut. Maka yang ke-7 ini adalah proses perizinan, maka harus kita lakukan. Apa bedanya dengan tahap ketiga, analisis legalitas? Di tahap ketiga yang analisis legalitas itu hanya menganalisis izinnya bisa terbit atau tidak, KDB-nya berapa, RTH-nya berapa, ya. Tetapi untuk perizinan formalnya diurus itu baru tahapan ke-7, bukan tahapan ketiga. Maka tahapan ke-7 kita lakukan setelah negosiasi lahan itu kita lakukan. Kita deal, kita sepakat. Jangan urus perizinan sebelum deal. Ya, nanti bisa jadi dana kita akan hilang ketika setelah kita urus perizinan ada negosiasi yang tidak ketemu. Ya. Nah, maka tahapan yang ke-7 itu adalah legal formal, kita mengurus perizinannya. Ya, ada 9 tahapan, itu yang ke-7. Dan yang ke-8 adalah menyiapkan semua produk knowledge, gambarnya, tools marketing, dan lain sebagainya. Setelah semuanya siap, lalu kemudian yang ke-9 adalah launching. Ya. Yang kelima tadi pramarketing sudah kita lakukan secara formal. Tahapan 9 kita launching.
setelah produk knowledge-nya siap, yang ke-8, dan setelah perizinannya siap, yaitu tahapan yang ke-7. Demikian rekan-rekan, 9 tahapan yang harus dipahami dan dikuasai oleh teman-teman sehingga bisnis proses di dalam mendevelop properti syariah kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah ikhtiar kita supaya kemudian apa yang kita lakukan ini sesuai dengan rencana kita. Demikian, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan mudah-mudahan proyek teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.